Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, selamat datang di kelas metode penelitian kuantitatif bersama saya Muhammad Qabid Ainul Arif. Mata kuliah ini akan membawa Anda menuju perjalanan intelektual untuk memahami metode, prosedur, serta teknik-teknik penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan akademik dalam bidang ilmu hubungan internasional. Di akhir perkuliahan ini, Anda diharapkan dapat memahami pendekatan kuantitatif dalam tradisi penelitian hubungan internasional dan kemudian dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penelitian real di lapangan maupun program-program pengabdian kepada masyarakat. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan intelektual yang mengasyikkan di semester ini, Pak Kopit akan memberikan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa wajib mendaftar ke portal Google Classroom menggunakan akun institusi, yakni akun dengan domain unsby.ac.id. Hal ini untuk menghindari penolakan akses pada layanan Google Form, YouTube, dan lainnya yang ditawarkan pada LMS Google Classroom institusi. Kedua, mata kuliah ini memanfaatkan sistem penilaian di Google Classroom yang terintegrasi dengan Sinau. Oleh karena itu, mahasiswa menggunakan identitas nama lengkap sesuai yang tertera di Sinau dengan format huruf kapital di setiap kata atau capitalize each word. Format nama bisa dilihat serta dipilih pada menu forum diskusi kelas di akun Sinau Anda. Hal ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi mesin pada saat penilaian baik di Google Classroom maupun di Sinau. Ketiga, alokasikan waktu belajar sesuai jadwal mata kuliah ini di Sinau Anda. Keempat, mahasiswa melakukan presensi sesuai jam perkuliahan. Akses terhadap presensi akan ditutup di luar jam pembelajaran. Kelima, kebijakan terkait presensi adalah untuk sakit berarti 50% absen, izin dengan pemberitahuan 75% absen, dan alfa 100% absen. Yang keenam, syarat untuk mengikuti UAS adalah 75% kehadiran. Jika mahasiswa kehadirannya kurang dari 75%, maka untuk lulus, ia harus yang pertama, mengikuti UAS. Yang kedua, kehadirannya lebih dari 50%. Yang ketiga, kehadiran pada kuliah di semester depan harus 100%. Jika gagal hadir 100% pada perkuliahan semester depan, berarti mahasiswa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan dispensasi apapun pada perkuliahan tersebut. Ketujuh, segala bentuk pelanggaran terhadap aturan yang ada akan diberikan sanksi oleh dosen dan mempengaruhi penilaian afektif dan kognisi mahasiswa. Nah, terkait dengan sistem penilaian, harap memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, mahasiswa disarankan untuk merekam, menyalin, atau menyimpan sendiri pekerjaannya sebelum mengirimkan ke sistem Google Classroom. Apabila terjadi kesalahan teknis di saat pengiriman, maka berkas salinan dapat dijadikan bukti telah dikirimkannya pekerjaan mahasiswa tersebut. Kedua, nilai akhir terdiri dari 1. Performa mahasiswa. Ini diambil dari kehadiran tiap sesi dan partisipasi kelas, yakni 10%. Kemudian ada ujian tengah semester atau UTS dalam bentuk ujian melalui Google Form. Ini nilainya 20%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS dalam bentuk proyek penelitian yang terpublikasikan senilai 40% dari total skor Anda, dan proyek penelitian akan dipublikasikan dalam berbagai bentuk publikasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat, baik secara daring maupun luring. Kemudian yang terakhir adalah tugas, yang ini diperoleh dari berbagai macam kuis yang akan diselenggarakan di Google Classroom, sebesar 30%. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa kurikulum nasional perguruan tinggi di Indonesia mengharuskan keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena diterapkannya kurikulum pembelajaran berbasis proses ini, saya akan memberikan jaminan kepada mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran secara aktif dengan nilai performa di atas 75%, mereka akan mendapatkan nilai minimal B-. Keempat, mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi atau curang akan dikurangi nilainya dan bahkan gagal dalam mata kuliah ini. Kelima, keputusan nilai akhir bersifat mutlak sebagai hak dosen berdasar kinerja mahasiswa.
Tidak setiap sesi perkuliahan dilakukan secara langsung menggunakan platform telekonferensi seperti Google Meet ataupun Zoom. Hal ini akan membantu Anda dalam menghemat kuota data internet saat belajar di perkuliahan ini. Pertemuan langsung atau sinkronus akan dilakukan rutin setiap minggu pada jam perkuliahan menggunakan Google Classroom dan Telegram. Interaksi secara langsung bisa dilakukan pada jam tersebut. Aturan tentang kelas tatap muka langsung bisa Anda temukan di halaman Live Session Policies, menu Classwork atau tugas kelas di portal Google Classroom kelas ini. Perhatikan, untuk setiap aktivitas pembelajaran di Google Classroom perkuliahan ini, akan ada keterangan masuk dalam kategori penilaian apa. Misalkan, sebagai performance atau sebagai assignment. Yang semua itu nilainya bisa dilihat pada menu grades atau nilai dan tentu akan mempengaruhi skor akhir serta kelulusan Anda. Saya akan sangat senang untuk membantu Anda dalam belajar serta memahami segala hal terkait perkuliahan yang sangat penting dalam karir studi Anda ini. Selamat bekerja keras. See you in the next video.